Tahukah kamu, beberapa bangunan ikonik kebanggaan Indonesia seperti Jembatan Ampera di Palembang, Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia beserta patung selamat datangnya dibangun pada masa pemerintahan yang sama, masa demokrasi terpimpin. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Apa saja yang harus kamu ketahui dari masa demokrasi terpimpin? Pertama adalah latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Kemudian bagaimana dinamika politik yang terjadi saat itu. Dan yang terakhir, sejauh mana perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Silakan siapkan cemilanmu terlebih dahulu untuk menikmati video ini sampai selesai. Sebelum ke latar belakang, kita harus mengenal dahulu apa itu demokrasi terpimpin. Secara periodisasi waktu, masa demokrasi terpimpin dimulai dari ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga hilangnya kekuasaan Presiden Soekarno secara de facto pada tahun 1966. Penggunaan istilah demokrasi terpimpin tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi pada masa itu yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, ciri demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang menguat, pembatasan peran DPR dan partai politik, peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial politik. Lalu, apa latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, sistem parlementer atau demokrasi liberal dianggap gagal menjaga stabilitas politik Indonesia. Indikator kegagalannya adalah jatuh bangun kabinet dalam masa yang sangat singkat. Kedua, Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan dan menetapkan undang-undang dasar tidak kunjung membuahkan hasil karena terjadinya perbedaan kepentingan yang tajam antara partai politik di dalam konstituante. Ketiga, munculnya pemberontakan di daerah yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesemuanya itu menjadi alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan sebagai berikut. Dekret Presiden menjadi penanda berakhirnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer, sekaligus jembatan politik dimulainya era demokrasi terpimpin dengan sistem presidensial. Setelah keluarnya Dekret Presiden, Presiden Soekarno membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ala Soekarno ini memiliki 3 program yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja yang meliputi Yang menarik dari Kabinet Kerja bentukan Presiden Soekarno adalah kabinet ini juga diisi oleh pejabat yudikatif seperti Ketua Mahkamah Agung, pejabat legislatif seperti Wakil Ketua MPRS dan Ketua DPR. Sehingga konsep trias politika tidak berlaku pada masa ini. Jika kalian perhatikan kembali, salah satu isi dari Dekret Presiden adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS kemudian dibentuk oleh Presiden. Anggota MPRS diangkat dan dipilih langsung oleh Presiden. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui pemilu. Fungsi dan tugas MPR dibatasi hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, GBHN yang ditetapkan pada masa demokrasi terpimpin berasal dari isi pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. GBHN yang berasal dari pidato Presiden Soekarno itu juga dikenal dengan istilah Manifesto Politik Indonesia atau Manipol. Selain Manipol, Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Kelima gagasan itu disingkat USDEK. Menurut Presiden Soekarno, konsep Manipol dan konsep USDEK ini saling berkaitan, sehingga lahirlah istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK menjadi doktrin resmi negara yang diperkenalkan di semua tingkat pendidikan dan lembaga pemerintahan. Selain itu, pers atau media massa diharuskan mendukung konsep Manipol USDEK. Dekret Presiden Republik Indonesia berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia dapat dilihat dari hal berikut. Pembentukan MPRS dan DPAS. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pembentukan MPRS dan DPAS yang anggotanya dipilih oleh Presiden merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR gotong royong. Alasan pembubaran DPR karena beberapa fraksi tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin yang menimbulkan konflik antara DPR dan Presiden. Konflik semakin memuncak ketika DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Alhasil, Presiden membubarkan DPR dan selanjutnya membentuk DPR gotong royong. Presiden Soekarno memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR gotong royong. Padahal, dalam sistem pemerintahan presidensial dan dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR dan Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar, sehingga tidak dapat saling mengintervensi atau bahkan saling membubarkan. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR gotong royong merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kemunduran berdemokrasi. Poros Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno didukung 3 kekuatan politik, golongan nasionalis, golongan agama, dan komunis. Dari sinilah Presiden Soekarno mencetuskan terbentuknya Poros Nasakom. Nasakom merupakan usaha Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno percaya bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarluaskan pada masyarakat. Upaya menyebarluaskan Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. PKI berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia melalui Nasakom. Melihat kedekatan PKI dan pemerintah, Angkatan Darat tidak tinggal diam. Angkatan Darat mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI dan Angkatan Darat merupakan 2 kekuatan yang saling bertentangan. Salah satu pertentangan yang melibatkan kedua kubu tersebut adalah usulan mengenai pembentukan Angkatan Kelima. Munculnya ajaran Resopim. Bila Nasakom ditujukan untuk mempersatukan kekuatan politik bangsa Indonesia, maka ajaran Resopim yang merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional cenderung ditunjukkan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti dari ajaran Resopim adalah bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada 1 Mei 1963, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penetapan ini jelas-jelas menyimpang ya dari Undang-Undang Dasar 1945. Pembebasan Irian Barat. Siapa yang masih ingat perjanjian konferensi meja bundar? Ya, hasil KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi pada kenyataannya, Belanda terus-menerus menunda penyelesaian masalah Irian Barat hingga bertahun-tahun.
Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat semakin diintensifkan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Irian Barat melalui berbagai cara, yaitu diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi. Pertemuan bilateral Indonesia dan Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952 hingga 1954. Namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB. Gagal melalui cara bilateral, Indonesia mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955 secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian Barat sebagai wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB pada periode sidang 1954 hingga 1957. Tetapi upaya ini gagal karena Indonesia tidak mendapat dukungan 2/3 anggota sidang Majelis Umum PBB. Konfrontasi politik. Konfrontasi politik yang dilakukan Indonesia melalui cara-cara berikut. Pembatalan hasil konferensi meja bundar. Pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat. Pusat pemerintahan Provinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore, Maluku. Sultan Zainal Abidin Shah ditunjuk sebagai gubernur pertama. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda. Pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Tujuan pembentukan FNPIB untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Konfrontasi ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Perintah itu kemudian terkenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang isinya sebagai berikut. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Dialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperial Belanda. Nah, realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi Militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima Komando ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Banteng Ketaton, dan Operasi Jaya Wijaya. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa pertempuran Laut Aru antara motor torpedo boat atau MTB Alri dengan dua kapal perusak Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, Komodor Yosudarso segera mengambil alih komando KRI Macan Tutul dan memerintahkan kedua KRI lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, KRI Macan Tutul tenggelam bersama dengan gugurnya Kapten Wiratno dan Komodor Yosudarso. Bagaimanakah akhir perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi? Masih adakah konfrontasi-konfrontasi lain? Lalu dengan adanya berbagai konfrontasi dan perubahan peta politik di Indonesia, apakah berpengaruh kepada kondisi perekonomian saat itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya.
Indonesia pada masa demokrasi terpimpin bagian kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.